Masih di tahun 2024 ini, usai laga perebutan kursi-kursi legislatif dan sepasang kursi eksekutif di tingkat pemerintah pusat pada bulan Februari lalu, dibalas selanjutnya masyarakat setiap wilayah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia secara serentak akan memilih para pemimpin daerahnya melalui pemilihan kepala daerah 2024. Meski menurut jadwal pendaftaran, pasangan calon baru akan dibuka bulan Agustus mendatang, namun tidak membuat para politisi lokal dan nasional malas bergerak. Di Provinsi Banten, wajah para jawara-jawara elektoral mulai rutin lalu lalang, satset gitu di media massa dan media sosial. Lalu, siapa para kontestan pada laga perebutan kursi kepala daerah di Provinsi Banten dan di 8 wilayah kabupaten kotanya seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan alias Tangsel. Sebelum menjawab pertanyaan itu, yang memang jawabannya belum dapat dipastikan, di mana sebabnya adalah masih dinamisnya dinamika politik di daerah sebagai akibat dari pergerakan lempeng-lempeng kepentingan atas pengaruh para pemangku kepentingan. Oke tuh. Oleh karena itu, sebaiknya lebih dulu melirik ke fenomena yang akan mungkin muncul dikarenakan pilkada yang dilakukan secara serentak itu sendiri. Jadi kira-kira adalah fenomena alam begitu, yang mana pilkada kali ini tampak terasa kayak ada pileg-pileg gitu. Pada pileg atau pemilihan legislatif, tak jarang pada calon legislatif mulai dari caleg DPR RI, caleg DPRD Banten, dan caleg DPRD Kabupaten Kota bekerja sama satu paket. Misalnya nih ya, caleg DPR RI dari Partai Kucing atau Partai Laba-Laba akan bekerja sama dengan caleg DPRD Provinsi dan caleg DPRD Kabupaten Kota di partai yang sama itu di daerah pemilihannya. Selanjutnya mereka akan saling mengkampanyekan satu sama lain. Bedanya dengan pilkada nanti, kerjasama paketan itu dipengaruhi oleh koalisi pengusung para calon kepala daerah itu, di mana jumlah kursi parlemen daerah jadi salah satu alat tawar-menawar dalam transaksi politik. Terkhusus di Pilkada Banten, selain koalisi partai pengusung dan jumlah kursi parlemen daerah, tampak pula indikator yang lain bisa saja mempengaruhi kerjasama paketan tadi. Indikator itu bisa dilihat ketika dianalogikan ke dalam permainan jin remi. Namanya jin remi yang pernah tahu. Dalam permainan jin remi ada kartu yang bisa masuk ke semua jenis kartu. Kartu joker. Jika seperti itu, kemungkinan fenomena pilkada rasa pileg di Banten memungkinkan pula memunculkan partai dan calon kepala daerah yang berperan seperti kartu joker ini. Dari situ pula akan muncul peluang partai tertentu melakukan langkah all in seperti dalam permainan poker. Disemuain lah gitu kira-kira. Lalu apakah para kingmaker di balik layar akan mengambil langkah all in? Menarik, kita tungguin. Sekian, terima kasih.